Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja kategori 1 dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Krisima Kurniawati dari SMA Negeri 1 Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran video untuk melengkapi tugas ujian kinerja dalam jabatan 2022 pada materi pendapatan per kapita. Untuk selengkapnya, silahkan simak videonya. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar pembelajaran saya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Stand up please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, luar biasa. Oke, untuk lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Amri. Amri, silahkan ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Amri, silahkan kembali tempat. Terima kasih banyak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Ejuna. Ejuna, silahkan ke depan. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum memulai pelajaran kita di siang hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama yang saya anut, yaitu agama Kristen Protestan. Teman-teman yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Baik. Selamat siang Bapak di dalam gereja di surga. Di siang hari ini kami akan mengikuti pelajaran ekonomi. Sertailah pelajaran ini dari awal hingga akhir. Dengan Bapa, Anak, dan Putra. Amin. Oke, terima kasih Ejuna. Silahkan kembali tempat. Sit down please guys. Oke, baiklah. Hari ini saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Saya sudah mengirimkan aplikasi Google Form. Silakan keluarkan handphone Anda. Silakan diisi dan silakan buka Google Form-nya. Absensi dimulai dari sekarang. Oke,
Sudah semua ya mengisi ya? Ada. Selanjutnya saya tidak bosan-bosan memberi pesan dan motivasi kepada Anda bahwa masa depan ada di tangan Anda, bukan di tangan saya atau di tangan siapapun. Maka kalian harus rajin belajar, harus penuh semangat dan rajin berdoa agar kalian bisa mencapai cita-cita. Paham? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kakak Daniar, silahkan buka RPP-nya. Oke, bisa dilihat anak-anak? Oke, kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar yang saya ambil masih sama ya, karena kita masih melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Sekarang kita mengambil di 31.5, yaitu menganalisis konsep pendapatan per kapita. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan TIPEC, metode diskusi, dan model pembelajaran problem based learning ya. Di mana kalian sudah tahu bahwa pendekatan TIPEC adalah merupakan konten-konten yang berhubungan dengan teknologi seperti WA, Classroom, kemudian nanti ada Well of Name, kemudian ada quizzes. Untuk metode diskusi, kalian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian untuk problem based learning, saya akan menyajikan sebuah masalah, kemudian kalian nanti akan mendiskusikan dengan kelompok kalian. Sampai sini paham? Oke. KKM yang harus kalian capai berapa? 75. Good job, 75. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengertian pendapatan per kapita dan cara menghitung pendapatan per kapita. Dalam tujuan ini sudah jelas ya, bahwa saya berharap seluruh peserta didik mampu menganalisis tentang pendapatan per kapita dan menghitung pendapatan per kapita. Oke. Selanjutnya, untuk mengingat pembelajaran yang sebelumnya, saya ingin tahu apakah kalian masih ingat atau tidak. Saya akan memaparkan sebuah gambar, silahkan kalian tebak. Kakak Daniar, buka gambarnya. Oke, untuk gambar nomor 1. Siapa yang bisa? Saya itu orang yang sedang belajar atau mengkonsumsi barang. Orang yang sedang belanja di pasar dan mengkonsumsi barang. Baiklah. Gambar nomor 2. Perusahaan memproduksi barang dan jasa. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada? Baik, Daniar. Investasi. Baiklah. Terima kasih. Dalam ketiga gambar tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, saya menyimpulkan dari gambar-gambar tadi berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional yang dibagi menjadi 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, masih berhubungan dengan yang berikutnya, saya akan memberikan pre-test. Silahkan Anda isi dan dikerjakan. Saya bagi terlebih dahulu ya. Silahkan dikerjakan pretest dimulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah, silakan salah satu mengumpulkan.
Oke, terima kasih Nur Muzamila. Silahkan kembali ke tempat. Oke, sudah semuanya? Oke, perhatikan kembali. Saya kemarin sudah mengirimkan artikel. Sudahkah Anda baca? Judulnya apa? Indonesia bisa mencapai Betul. Menteri Luhut mengklaim bahwa pendapatan per kapita bisa mencapai 10 US dollar. Oke, nah di sini kalian tidak hanya membaca saja, tetapi kalian akan menganalisis bagaimana sih pendapatan per kapita menurut artikel tersebut. Kemudian bagaimana sih pemerintah mentransformasi dari pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, kemudian bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita. Nah, nanti saya akan menyajikan data yang berhubungan dengan daerah kita. Mana tuh? Papua? Iya, Papua Barat. Nanti kalian akan tahu berapa sih perbandingannya antara kota atau kabupaten yang lain. Oke, selanjutnya saya sudah memberikan media Canva. Sudah disimak? Oke, saya tanya terlebih dahulu, rumus untuk mendapatkan pendapatan per kapita, rumusnya apa? Rumusnya apa? Silakan siapa yang bisa jawab? Ya. Iya, betul sekali. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Susah dipahami atau tidak? Pendapatan nasional dibagi? Oke, paham ya? Baiklah, biar kalian tidak lupa, silahkan kalian simak video berikut ini. Kakak Dahniar, silahkan buka videonya. Oke, yang terakhir cobalah cari tahu ya, apa sih atau berapa sih pendapatan per kapita di Indonesia pada saat ini. Nanti kalian cari sendiri, Google sendiri, belajar mandiri. Oke, selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Saya sudah mengirimkan aplikasi Well of Name-nya. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka di HP masing-masing. Kakak Dahniar, bantu buka Well of Name-nya. Oke, perhatikan anak-anak. Kalian nanti tinggal pencet di tengah. Nah, rodanya akan berputar. Tunggu sebentar, nanti akan muncul warna dan nama kelompok. Ya, nanti siapa yang akan masuk di kelompok 1 atau di kelompok 2? Bisa anak-anak? Baiklah, acak nama dimulai dari sekarang. Kalau sudah, siapa yang masuk di kelompok 1? Saya, Bu. Oke. Yang masuk di kelompok 2? Baiklah. Yang masuk di kelompok 3? Kelompok 4. Kalau begitu, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bergabung di kelompok dimulai dari sekarang. Kalau begitu, perhatikan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mengisi LKPD. Di atas ada identitas, nanti diisi kelompok, kemudian kelas, kemudian ada soal ya yang terbagi menjadi dua, yaitu soal literasi dan juga soal numerasi. Nah, di sini adalah artikel yang sudah saya kasih kepada Anda, pastinya sudah Anda baca. Turun lagi Kakak Daniar, ada soal-soal yang harus kalian selesaikan di sini, ya. Lanjut. Ya, ini adalah soal-soal yang harus kalian selesaikan. Di sini ada titik-titik tersedia untuk menjawab pertanyaan, tetapi kalau memang tidak cukup, Anda boleh menggunakan lembar yang belakang, yang kosong. Kalau misalnya jawabannya banyak. Kemudian untuk soal numerasi, Kakak Dahniar turun kembali. Ya, seperti yang sudah saya bilang ya, ini adalah data yang berasal dari Papua Barat. Saya sudah menyajikan data di seluruh kota atau kabupaten di Papua Barat. Ada Fak-Fak, Kaimana, Teluk Wondama, dan sebagainya. Di sini tugas kalian menghitung berapa sih pendapatan per kapita yang ada di kota-kota atau di kabupaten ini. Nanti kalian akan tahu berapa sih pendapatan per kapita kota Fak-Fak, dan kalian bisa menganalisis serta membandingkan dengan kota-kota yang lain atau kabupaten lain. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke, di sini tugasnya menghitung pendapatan per kapita di setiap kabupaten. Oke, kalau begitu saya bagi terlebih dahulu LKPD-nya. Kelompok 1 silahkan. 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 Sudah dapat semuanya? Baiklah, kalau begitu mengerjakan LKPD dimulai dari sekarang. Ketemunya ini. Ya, hasilnya ini. Nanti bisa dibaca. Sebut. Ya. Iya, yang ini diisi di sini. Kalau misalnya masih kurang, boleh menggunakan halaman yang kosong. Iya, mana saja. Yang di belakang sini boleh, di sini juga boleh, ya. Kemudian nanti untuk yang hasil numerasi, silakan kalian tulis untuk apanya? Iya, soalnya ya, yang ini. Nah, ini nanti kalian hitung, kemudian hasilnya berapa, silakan tulis. Baiklah. Oke, permisi Kakak Dahniar. Sebelah sini ada masalah nggak? Bisa dihitung? Baiklah, kalau sudah siap presentasi?
Jawab serentak. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, kalau sudah, Kakak Dahniar buka well of name-nya lagi. Oke, kalau sudah nanti Kakak Dahniar kasih tahu kelompok berapa yang harus mewakili. Kelompok merah, kelompok 1. Baiklah, kalau begitu presentasi diawali dari kelompok 1, diikuti kelompok 2 dan seterusnya. Untuk kelompok 1, dipersilahkan untuk ke depan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Guru. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pendapatan suatu negara atau daerah sangatlah penting untuk mengukur kemajuan negara. Yang lain tolong perhatikan ya. Bagaimana menurut Anda apa pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau daerah. 2. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, bagaimanakah pendapatan per kapita selama ini? Dalam 8 tahun terakhir, Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien, lebih maju, dan tidak terlalu bergantung pada komoditas. Yang ketiga, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita sampai saat ini? Pada saat pandemi, yang hingga sampai saat ini, pemerintah memfokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha. 4. Bagaimanakah perkembangan per kapita di Indonesia? Menurut PDB, per kapita tumbuh 8,5% menjadi 62,2 juta rupiah per tahun pada tahun 2021 dibanding posisi 2020 sebesar 57,3 juta per tahun. Nomor 5, berapakah pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2021? PDB per kapita Indonesia sebesar 4,29 ribu US dollar atau setara 62,24 juta. Yang lain mohon perhatikan. Oke, sambil dikoreksi ya, apakah ada yang salah atau tidak? Ya, jadi di Kabupaten Sabah pendapatan per kapita yaitu PNB atau PDRB dibagi jumlah penduduk yaitu 5.340,478,25 rupiah dibagi dengan 79.800 jumlah penduduk sama dengan 66,92. Yang kedua, Kabupaten Kaimana. Pendapatan per kapita yaitu PDRB dibagi jumlah penduduk sama dengan 2.660.458,79 rupiah dibagi dengan 61.800 juta jiwa penduduk sama dengan 43,17. Yang ketiga, Kabupaten Teluk Pondama. Pendapatan per kapitanya yaitu PDRB dibagi jumlah penduduk sama dengan 1.599.346,28 rupiah dibagi 33.100, yaitu hasilnya 47,11. Ya, dari kelompok lain apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan atau tidak? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Maaf, kelompok 4.
Ingin bertanya, bagaimanakah kondisi pendapatan per kapita di negara kita pada saat pandemi COVID-19? Pada saat pandemi, pendapatan per kapita di Indonesia menurun karena banyak sekali kegiatan ekonomi yang sempat terhenti. Pendapatan per kapita menurun dari 4.192,78 US dollar menjadi 3.927,33 US dollar. Terima kasih. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kembali ke tempat. 1.559.346,28 rupiah dibagi 33 100 juta Iya, jangan lupa. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu satu, pendapatan suatu negara atau daerah sangatlah penting untuk mengukur kemakmuran negara atau daerah tersebut. Bagaimana menurut Anda apa pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Dalam bahasa yang lebih mudah, pendapatan adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita atau tiap orang dalam periode tertentu. 2. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, bagaimanakah pendapatan per kapita selama ini? Kompas.com memberitakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dalam 8 tahun terakhir Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien, lebih maju dan tidak terlalu bergantung pada komoditas. Hal ini lanjut turut dicapai melalui hilirisasi industri, peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, dan transformasi pedesaan. 3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita sampai saat ini? Melalui upaya transformasi ekonomi yang konsisten, ekonomi Indonesia dapat selangkah lagi menuju menjadi negara maju. Dalam 1 dekade ke depan, PDB Indonesia dapat meningkatkan hingga 3,0 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita di kisaran 10 juta dolar Amerika Serikat. Ujar Luhut dalam acara Komite Bilateral Tiongkok sampai Kajing di Jakarta dikutip pada Minggu 24 Juli 2022. 4. Bagaimanakah perkembangan per kapita di Indonesia? Yang lain perhatikan ya. Data CIC menyebutkan Indonesia pada tahun 2021 memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.349,17 US dollar. Jumlah pendapatan per kapita Indonesia tersebut meningkatkan dibanding tahun 2020 yang sebesar 3.927,33 US dollar. 5. Berapakah pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2021? Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 sebesar 4.349,17 US dollar. Jumlah PDB-nya sebesar 751.399 dibagi jumlah jiwa sebesar 45.661. Maka hasilnya adalah 18,09. Sedangkan dari Kabupaten Manokwari Selatan
Jumlah PDRB-nya adalah 861 juta, 0,74,50 dibagi dengan jumlah jiwa 24.600.000. Maka hasilnya adalah 35. Sedangkan dari Pegunungan Arfak jumlah PDRB-nya adalah 244.948,00 dibagi dengan jumlah jiwa 31.900.000. Maka hasilnya adalah 7,62. Dan yang terakhir dari Kota Sorong. Jumlah PDRB-nya adalah 15.461.367,00 dibagi dengan jumlah jiwa 261.400 jiwa. Maka hasilnya adalah 59,15. Ini hasilnya di sini. Apakah ada kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok A yang bertanya, bagaimanakah cara menentukan tingkatan dalam pendapatan ketika suatu negara jika dikatakan tinggi atau rendah? Dan 3.855 sampai 11.906 US dollar dikatakan menengah atas. Dan yang terakhir 11.906 ke atas dikatakan maju. Negara yang pendapatan per kapita rendah, menengah, atas, dan bawah disebut negara berkembang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, saya mereview kembali dari jawaban kalian ya. Untuk pendapat, untuk perhitungannya saya rasa sudah mulai paham. Cuman lagi-lagi di kelompok ini masih belum lancar dalam membaca angka. Untuk Abdillah tadi kebablasan. Di sini cuma 3. Ini jumlahnya 6 ya kakak. Jadi 751.000,99. Nah, ini ingat ya, ini ada 6. Jadi jangan sampai keliru. Kalau ini tadi hitungannya banyak. Yang berhasil tepat adalah paling akhir 15.461.362, sekian dibagi 261.400 juta jiwa. Yang paling fix benar dari awal sampai akhir masih belum ada, akan tetapi Anda sudah mulai memahami, namanya belajar. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, bagaimanakah perasaan Anda setelah belajar menghitung dan juga belajar literasi, terutama pada pendapatan per kapita? Bagaimana perasaan Anda? Senang apa sulit? Senang. Apa yang sudah kalian pahami? Pendapatan per kapita. Jadi kalau pendapatan per kapita otomatis berhubungan dengan pendapatan nasional. Kok gitu Bu? Karena tadi sudah disinggung bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan yang bisa melihat pendapatan per orang ya. Oke, kalau begitu nanti salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini. Berarti untuk mempelajari pendapatan nasional kalian selain pendapatan per kapita senang ya? Rumusnya susah atau tidak? Tidak. Untuk lebih pahamnya, saya akan memberikan kalian post test atau soal tambahan. Silakan kerjakan di rumah. Kemudian kalian bisa mengisi di
Iya, lagi-lagi kuisis. Ya, kalau Anda mau bergabung langsung, silakan klik link yang sudah saya kirimkan. Tetapi kalau Anda mau join dari Google atau langsung dari internet, Anda bisa menuliskan kodenya, ya, kode yang ada tulisannya GC, kemudian di sini ada 8 angka, ya, kadang 6 angka. Nah, ada tulisan belakang GJ inilah yang nanti Anda masukkan dalam kode iya, dalam kode kuisis. Tapi kalau Anda lebih mudah, silakan masuk dalam link saya. Anda tinggal masuk kemudian dimulai. Bisa? Untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam. Yang tidak mengerjakan pasti tidak mendapatkan nilai. Baiklah, kalau begitu saya ingin salah satu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi pendapatan penduduknya dan semakin makmur daerah tersebut. Iya, bagus sekali. Jika pendapatan per kapita itu tinggi, maka pendapatan daerah juga tinggi, pendapatan nasional lebih tinggi, otomatis daerah tersebut akan lebih maju. Oke, kalau begitu saya rasa sangat paham ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang mau memimpin doa? Baiklah, Amri, silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan yang saya anut, yaitu agama Islam. Teman-teman dan ibu guru yang lain, ibu guru boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Stand up, please. Oke, madep ke depan semua. Oke, thank you to join me in this class. So, see you next time, guys. Economy. Good, smart, and excellent. Louder. Economy. Good, smart, and excellent. Okay, thank you. Bye-bye, guys. Bye.